Selamat malam. Baik, untuk hari ini saya ingin menjelaskan mengenai sesi 11, yaitu di tahapan pemberian kredit. Saya hanya akan memfokuskan ke beberapa item, karena item-item lainnya itu sudah dijelaskan di sesi 12, 13, dan 14. Jadi, yang pertama, ini proses pemberian kredit saya tidak akan menambahkan lagi. Dengan mengenai aspek-aspek hukum, pembinaan dan pengawasan. Nah, ini ada tahapan ya, kalau di modul ada tahapan analisa dalam pemberian kredit. Jadi analisanya ini bisa ada beberapa item. Yang pertama, analisa terhadap permohonan, ya ini merupakan tahap awal yang menurut pendapat Kasmir dari proses penkreditan. Jadi di permohonan kredit itu dituangkan dalam suatu bentuk proposal, ya, dan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan perbankan. Lalu tahap berikutnya adalah analisis terhadap pengumpulan data. Ini menyelidiki berkas pinjaman yang telah dikumpulkan oleh debitur untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jadi termasuk menyelidiki keabsahan berkas. Ya, lalu nextnya adalah analisis terhadap kredit. Nah, ini mencakup pendekatan 5C dan aspek-aspek. Jadi ada aspek legal, ada aspek manajemen, ada aspek keuangan, dan lain-lain yang dibutuhkan dalam analisa kredit. Lalu berikutnya adalah tugas komite kredit. Jadi tugas komite kredit ini adalah membuat keputusan, memastikan kelengkapan dan persetujuan perpanjangan kredit. Jadi lebih banyak berkaitan dengan keputusan. Lalu ada analisis keputusan komite kredit. Jadi komite kredit akan menganalisa, membuat keputusan dan penilaian kredit baru. Setiap ada permohonan kredit baru untuk ditelaah secara benar dan layak sebelum diambil keputusan. Next adalah analisis terhadap pengikatan jaminan. Jadi wajib dilakukan pengikatan jaminan agar hak bank tetap terjamin apabila nasabah wan prestasi. Dan berikutnya adalah analisis penutupan asuransi. Ini juga cara untuk mengurangi risiko yang melekat. Ya, antara lain itu ada asuransi jiwa gitu ya, lalu ada asuransi kebakaran untuk agunan, dan juga ada asuransi kredit. Lalu analisis terhadap realisasi kredit. Ini penggunaan gitu ya, penggunaan dari kredit yang diberikan sehingga bank bisa meyakini bahwa pinjaman yang disalurkan sudah sesuai dengan tujuannya. Lalu analisis terhadap dokumentasi merupakan diperlukannya ada dokumen ya dalam rangka pemberian kredit yang merupakan bukti perjanjian atau ikatan hukum antara bank dengan debitur. Lalu berikutnya adalah analisis terhadap tanggung jawab bank. Dalam tanggung jawab bank itu, dalam setiap tahapan proses kredit harus dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian ya, yang tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan dalam menseleksi aplikasi kredit. Analisis terhadap penilaian kredit ini menggunakan pendekatan 5C dan 7P untuk menilai apakah suatu kredit itu layak atau tidak. Analisis terhadap kredit modal kerja yang merupakan kredit produktif yang digunakan untuk meningkatkan produksi dan operasional dari si debitur. Lalu analisis kredit investasi yang digunakan untuk penilaian atas perluasan usaha atau pembangunan proyek untuk keperluan rehabilitasi dari usaha debitur. Lalu analisis terhadap usulan kredit yaitu agar bank itu memberikan suatu keputusan kredit yang baik dan benar sehingga terhindar dari keputusan kredit yang bermasalah. Nextnya adalah terhadap bagan alir. Jadi ada alurnya gitu ya, alur dari prosedur pemberian kredit. Jadi mulai dari penerimaan permohonan,
pencairan, prosedur pencairan, prosedur analisa, alur proses kreditnya, proses penilaian kelayakan, dan lain-lain. Nah, berikutnya hal yang penting diperlukan saya sampaikan di sesi 11 ini adalah pengikatan agunan. Jadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa untuk tanah dan bangunan dan kapal yang di atas 20 metrik ton itu diikat dengan hak tanggungan. Sementara untuk barang bergerak itu umumnya diikat dengan fidusia. Gitu ya. Nah, pengikatan agunan sendiri itu merupakan perjanjian yang sifatnya asesoir. Asesoir itu maksudnya adalah perjanjian turunan. Sementara konteks awalnya, perjanjian awalnya adalah perjanjian dari kredit. Jadi, kalau perjanjian pokoknya itu adalah perjanjian kredit, dan kalau perjanjian kreditnya hapus, maka perjanjian asesoir juga harus dihapuskan. Ini mengenai penjelasan mengenai perjanjian asesoir. Nah, berikutnya yang perlu disampaikan adalah terkait dengan novasi. Novasi ini adalah pengambil alihan kredit kepada pihak lain, gitu ya, kepada pihak lain. KUH Perdata menjelaskan dengan adanya seseorang yang berhutang baru menggantikan hutang lama sebagai berikut. Apabila pembaharuan hutang diterbitkan dengan penunjukan seseorang yang berhutang baru yang menggantikan orang berhutang lama, maka hak istimewa dan hipotek ini adalah hak tanggungan ya, yang semula mengikuti piutang tidak berpindah atas barang-barang si berhutang baru. Walaupun si yang berhutang baru ini menyetujui gitu ya, tapi tidak tidak ikut berpindah. Jadi hak tanggungan itu sendiri bisa jadi hapus karena antara lain hapusnya hutang, dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang hak tanggungan atau bank dalam hal ini, pembersihan hak tanggungan berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. Dengan adanya pasal ini, maka novasi subjektif pasif perjanjian asesornya tidak dipertahankan lagi. Ini penjelasan mengenai novasi ada di sini. Ya, ini ada dua. Ya, jadi ada dua kedudukan debitur atau nasabah yang bisa dijelaskan. Yang pertama adalah novasi subjektif aktif, di mana nasabah baru ya ini turut menjamin pinjaman atas nama debitur atau nasabah lama. Sementara novasi subjektif pasif kepada debitur yang tidak turut menjamin pinjaman atas nama debitur atau nasabah lama. Jadi kalau ada debitur baru, kalau dia ikut menjamin, maka itu menjadi novasi subjektif aktif. Sementara novasi subjektif pasif, debitur barunya ini tidak ikut menjamin atas nama pinjaman atas nama debitur lama. Jadi saya kembali lagi bahwa novasi subjektif pasif contohnya sebagai berikut. Debitur lama sekaligus pemilik jaminan pada perjanjian lama tidak menjadi debitur atau nasabah baru pada perjanjian baru. Maka pengikatan jaminan yang lama tidak dapat dipertahankan untuk kepentingan perjanjian novasi. Ini yang subjektif pasif, sekalipun debitur tersebut bersedia menjaminkan barangnya. Jadi pemilik jaminan tidak menjadi debitur baru, maka pengikatan jaminannya tidak dapat dipertahankan, sekalipun pemilik jaminan itu bersedia untuk menjaminkan barangnya. Sementara di satu sisi, debitur lama sekaligus pemilik jaminan pada perjanjian lama tetap menjadi debitur pada perjanjian novasi baru dan bertindak sebagai pemilik jaminan, maka pengikatan jaminan lama tetap dapat dipertahankan. Ini novasi subjektif aktif. Jadi filosofinya adalah bahwa novasi atau pembayaran hutang adalah salah satu bentuk perbuatan hukum atau perjanjian baru
yang akan menghapuskan perikatan lama sekaligus dibuat perikatan baru. Dengan demikian maka kalau si debiturnya telah digantikan, ya walaupun dia tetap bersedia menyerahkan jaminannya oleh debitur nasabah baru, maka dia akan dibebaskan dari seluruh kewajibannya kepada kreditur bank. Ya, ini penjelasan mengenai novasi pasif dan subjektif aktif. Nah, ini contohnya. Ini yang bisa dipertahankan agunannya ya. Jadi ada debitur, awalnya adalah 4 orang, debitur A, B, C, dan D, di mana 2 orang adalah pemilik agunan, B dan C. Ya, B dan C ini pemilik agunan. Setelah novasi, maka nasabah A keluar ya dari kredit tersebut, sehingga hanya debiturnya hanya menjadi nasabah B, C, dan D. Dengan demikian eksistensi pengikatan agunan B dan C itu tetap dapat dipertahankan dengan adanya novasi itu. Ya, jadi karena apa? Karena B dan C-nya tetap ada di dalam kredit yang baru, perjanjian novasi yang baru. Sementara di satu pihak yang lain dicontohkan misalnya nasabahnya A, B, C, D, dan D, nasabah sesudah novasi, nasabah B-nya keluar dari sebagai debitur. Nasabah B ini adalah pemilik agunan sehingga pengikatan agunan B ini tidak dapat dipertahankan lagi, walaupun B-nya sendiri bersedia. Jadi harus dibuat perikatan baru. Ya, oke. Ini jadi cukup beberapa item itu yang saya ingin jelaskan di sesi 11 gitu ya, mengenai analisis dan adanya novasi gitu ya, atau peralihan debitur baru. Baik, saya kira cukup untuk sesi kali ini. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.